Sesungguhnya orang yang seorang wanita adalah nyala api yang jika digunakan untuk kebaikan, maka dia menjadi menara api yang menunjuki orang lain. Sebaliknya, jika dia dieksploitasi dalam keburukan, maka dia akan terbakar tanpa dapat dikendalikan dan pasti membakar yang lain. 3. Fitnah harta. Fitnah umat ini dalam urusan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, ketahuilah bahwa harta dan anak kalian itu adalah fitnah, dan sesungguhnya Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Al-Anfal 8:28. Kami katakan, arah fitnah dengan keduanya harta dan anak adalah, karena keduanya itu merupakan sebab yang melalaikan manusia dari menunaikan kewajiban agamanya dan menjadikannya tidak menggubris usaha untuk menaati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan sungguh Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, wahai kaumku, kalian hanyalah terfitnah dengannya, dan sesungguhnya pemelihara kalian itu yang maha penyayang, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Taha 20:90. Kami katakan, ayat ini mengisyaratkan adanya satu fitnah yang berbentuk patung anak sapi yang mana Bani Israel telah terjatuh di dalamnya. Bahkan mereka ini sampai sekarang masih saja terjatuh pada kubangan kotoran penghambaan diri kepada patung anak sapi. Lantas perbuatan tersebut mengarahkan mereka kepada penyembahan harta dan menggunakannya untuk kejahatan yang terang-terangan. Akan tetapi patung anak sapi yang terbuat dari emas itu sekarang telah berubah bentuk menjadi keping-keping emas yang menjadi sesuatu yang disembah selain Allah. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat itu mempunyai fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Sunan At-Tirmizi dalam Zuhud. Sebuah atsar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Setiap umat itu memiliki ketergesaan, dan ketergesaan umatku adalah dalam urusan dirham dan dinar. Hr Ad-Dailami. Kami katakan, hadits dan atsar ini menunjukkan bahwa umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau sebagian darinya akan terjatuh pada fitnah anak sapi, akan tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, dirham, kain selimut, dan baju gamis, jika diberi dia reda, jika tidak diberi dia tidak reda. Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar berkata, hamba dinar maksudnya adalah pencari dinar yang sangat rakus untuk mengumpulkannya, orang yang selalu menjaganya seolah-olah dia menjadi pelayan atau hamba dinarnya. Dikatakan pula bahwa dikhususkannya hamba dalam redaksional bertujuan untuk mengabarkan tenggelamnya orang yang bersangkutan dalam kecintaan kepada dunia dan syahwatnya bagaikan tawanan yang tidak mendapatkan pembebasan diri. Dinar tersebut menjadikan dirinya sebagai budak karena kecintaan dan kerakusannya. Barang siapa yang menjadi budak untuk hawa nafsunya maka tidak dapat dipercayai dari dirinya kata-kata, hanya kepadamu kami menyembah, sehingga tidak mungkin orang yang memiliki sifat itu menjadi orang yang jujur. Penjelasan global, berbagai hadits dan atsar ini menunjukkan dengan jelas bahwa mayoritas fitnah yang menerpa dan menjadi ujian bagi umat ini adalah harta beserta apa saja yang mengiringinya yang berupa kemauan, kesia-siaan, persaingan, dan saling mendengki, kemudian pembunuhan. Di dalam kata harta juga tercakup jabatan dan kedudukan, karena keduanya itu dianggap sebagai alat untuk mendapatkan harta. Sebagaimana fitnah yang menerpa Bani Israel itu, berupa patung anak sapi yang terbuat dari emas yang mereka sembah. Lantas dari fitnah ini, mengakibatkan kekafiran besar-besaran dengan merajalelanya tindakan saling bunuh di kalangan mereka sendiri. Begitu pula umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini akan terjatuh ke dalam fitnah anak sapi dalam bentuk yang lain, yakni harta. Yang karena harta tersebut sebagian mereka berkuasa atas sebagian yang lain, dan karenanya pula sebagian dari mereka bertindak lalim terhadap sebagian yang lain. Harta menjadi standar dan parameter untuk menyatakan keridaan dan kemurkaan. Harta bahkan menjadi pencetus niat yang diarahkan untuk beramal, sehingga jadilah dunia dicari dengan melakukan amalan akhirat. Inilah bentuk-bentuk penyembahan terhadap harta dan peluasan cita-cita yang menyimpang karenanya. Sebab-sebab yang mendorong terjatuhnya seseorang pada fitnah harta, serta akibat yang muncul darinya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dibukakan untuk kalian Persia dan Romawi menjadi kaum seperti apakah kalian? Abdurrahman bin Auf berkata,
Kami berkata sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau selain itu, kalian akan saling berlomba, kemudian kalian saling mendengki, lantas kalian saling membelakangi tidak bertegur sapa. Lalu kalian saling membenci, atau yang semisal dengan itu. Kemudian kalian menelantarkan kalangan miskin dari kaum muhajirin, lantas kalian menjadikan sebagian dari mereka memenggal leher sebagian yang lain. Sahih Muslim dalam Zuhud. Penjelasan. Hadits ini menerangkan bahwa terbukanya Persia dan Romawi serta berpindahnya harta kedua negara itu kepada kaum muslimin mendorong terjadinya persaingan antar kaum muslimin untuk menguasainya. Ini adalah permulaan keburukan dan berubahnya pemikiran. Umat Islam pada awalnya terdidik untuk bersaing dan berlomba dalam menggapai kemuliaan akhirat dan berpaling dari dunia. Ketika bandul timbangan berbalik, maka hati manusia menjadi fokus kepada dunia padahal dunia itu tidak cukup luas untuk mengabulkan keinginan semua orang maupun untuk memuaskan syahwat mereka. Pada saat itulah mereka terjatuh dalam sikap saling dengki. Saling dengki adalah akibat pasti dari tindakan manusia yang saling membumbuli untuk urusan dunia dan usaha mereka untuk mencarinya. Sesuatu yang menggerakkan kedengkian pada diri manusia adalah keyakinan bahwa dunia itu tidak cukup luas untuk memenuhi keinginan semua orang, walaupun sebenarnya dunia itu sendiri hanyalah kampung keperluan, bukan kampung menuruti keinginan. Disinilah angan-angan menggerakkan hati setiap orang untuk melenyapkan nikmat dari orang lain kemudian mengarahkan perilaku manusia untuk mewujudkan hal itu. Akibat pasti dari kedengkian adalah hilangnya iman, karena keduanya tidak akan dapat berkumpul dalam hati seseorang. Akibat berikutnya adalah sikap saling membelakangi bermusuhan dan saling membenci. Inilah fitnah itu. Sikap saling membelakangi itu mengakibatkan terjadinya peperangan dan saling bunuh antar sesama. Inilah harga anak sapi yang harus ditebus oleh Bani Israel. Dari sini kita lihat bahwa harta dan berbagai fitnah karenanya sudah memasuki kaum muslimin dengan semua bentuk dan permasalahannya. Shane, kapankah kemiskinan dan kekayaan dianggap sebagai fitnah yang manusia harus memohon perlindungan dari keduanya? Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan 5 perkara dan menyebutkan kelima perkara itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau memerintahkan untuk memohon perlindungan darinya. Dia Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu dari sifat kikir, saya memohon perlindungan kepadamu dari sikap pengecut, saya memohon perlindungan kepadamu dari dikembalikan menuju seburuk-buruknya usia pikun. Saya memohon perlindungan kepadamu dari fitnah dunia yakni fitnah Dajjal dan saya memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ad-Dawaat. Dalam riwayat lain, saya memohon perlindungan kepadamu dari fitnah kekayaan dan saya memohon perlindungan kepadamu dari fitnah kemiskinan. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ad-Dawaat. Penjelasan. Sudah diketahui bahwa kemiskinan dan kekayaan itu termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang membagi rezeki dan umur. Kemiskinan itu nahkodanya adalah sabar, sedang kekayaan itu dikendalikan oleh syukur. Dengan sabar dan syukur manusia akan terjaga dari noda fitnah pada dua keadaan, miskin dan kaya. Kekayaan dan kemiskinan itu tidak menjadikan seseorang disifati dengan keburukan atau kebaikan. Keburukan atau kebaikan itu hanya terjadi pada perkara yang berkaitan dengan keduanya, serta tingkatan yang dicapai dengan kekayaan dan kemiskinan pada diri si kaya dan si miskin. Apabila kemiskinan menghantarkan seseorang sampai pada tingkatan melupakan dirinya dari posisinya sebagai seorang hamba Allah, lalu dia sibuk mencari rezeki dan berpaling dari ketaatan kepadanya, maka inilah batas orang yang tercela, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan darinya. Demikian juga dengan melimpahnya harta, apabila menjadikan pemiliknya melampaui batas, durhaka, dan mengkufuri nikmat Allah, maka pada saat itulah kekayaan menjadi fitnah bagi pemiliknya, sekaligus menjadi sebab kebinasaannya. Sedikitnya harta yang menjadikan orang lupa dari ketaatan kepada Allah, dan banyaknya harta yang menjadikan orang bertindak durhaka adalah dua bentuk fitnah harta, termasuk di dalamnya kemiskinan yang melalaikan dan kekayaan yang membuat durhaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan darinya. Kemiskinan yang melupakan itu juga termaktub pada hadits yang isinya menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah darinya
dengan dirangkaikan perlindungan dari kekafiran. Ibnu Hajar menukil keterangan dari Al-Ghazali, fitnah berupa kekayaan adalah ambisi untuk mengumpulkan harta dan mencintainya, sehingga pelakunya mengusahakan melalui jalan yang tidak halal, serta menahannya dari kewajiban menginfakkan harta dan memenuhi hak-haknya. Fitnah berupa kemiskinan yang dimaksudkan adalah kemiskinan yang merendahkan, yang tidak disertai oleh kebaikan dan sifat wara, sehingga menempatkan si miskin dengan sebab kemiskinannya pada tempat yang tidak layak bagi orang yang beragama dan bermartabat. Dia tidak peduli disebabkan oleh kemiskinannya mendekati sesuatu yang haram mana saja dia mampu menggapainya, dan di dalam keadaan bagaimana saja dia berkesempatan menempatkan diri. Fathul Bari. Sang pemilik memakannya dengan cara yang tidak halal, termasuk fitnah harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman, yang seseorang tidak peduli terhadap harta yang dia dapatkan, apakah berasal dari yang halal, ataukah berasal dari yang haram. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Buyu. Penjelasan. Kita dapat mengamati isi hadits ini, menunjukkan salah satu tanda hari kiamat, yakni tidak adanya kepedulian dalam hal harta. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkannya tanpa memperhatikan cara memperolehnya. Sama saja bagi mereka caranya halal ataukah haram. Barangkali inilah yang mendorong dan mengokohkan tetap eksisnya bank-bank ribawi secara luas di masyarakat kita, sehingga perdagangan ribawi menjadi sangat cepat perkembangannya dan laku keras di negara-negara Islam. Sebagai tambahan dari itu adalah maraknya berbagai bentuk usaha dan mata pencaharian yang haram di masyarakat kita, bahkan diiringi dengan sikap menganggap remeh keharamannya. Usaha dan mata pencaharian yang haram itu diantaranya melakukan penipuan dalam berjual beli, bersumpah dusta, suap, menawar barang tanpa maksud membelinya, tetapi bertujuan agar orang lain menawar lebih tinggi najis, serta perdagangan barang-barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Sebaik-baik harta dalam fitnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir terjadi harta paling baik yang dimiliki seorang muslim adalah kambing yang dia bawa ke puncak gunung dan tempat turunnya hujan. Dia membawa lari dirinya dari fitnah. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan. Pada riwayat yang lainnya, akan datang kepada manusia suatu zaman, yang kambing di zaman itu menjadi harta terbaik bagi seorang muslim. Dia membawa kambing itu ke puncak gunung. Di tempat tumbuhnya tanaman lokasi-lokasi turunnya hujan, dia melarikan diri dengan membawa dirinya dari fitnah. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib, hadits no. 3600. Penjelasan, hadits ini mengindikasikan rusaknya keadaan manusia dan merajalelanya berbagai macam fitnah terhadap mereka. Perkara haram memasuki dan menyampuri harta mereka di setiap celahnya sedemikian rupa, sehingga tiada seorang pun yang selamat dari noda keharaman pada hartanya. Kondisi ini sebagaimana yang dipaparkan dalam sebuah hadits, akan datang suatu zaman orang yang tidak memakan riba, pada zaman itu tetap akan terkena debunya. Orang yang memperhatikan keadaan pada zaman kita ini, akan mendapati bahwa kendali perekonomian negara-negara Islam dan semua infrastrukturnya terkait dengan bank-bank ribawi. Lebih dari itu, hampir semua posisi penting dan akses finansial di sebagian besar negara-negara Islam itu sudah terjerat dengan filsafat dan tujuan tersembunyi untuk menghancurkan masyarakat Islam dan pada umumnya memang sangat nyata bertentangan dengan ajaran Islam. Posisi-posisi ini tidak bisa diperoleh atau tidak bisa ditempati kecuali oleh orang yang loyalis, atau orang yang bisa menyenangkan bosnya, atau orang yang suka menjilat dan mengambil muka atasannya. Dengan kata lain, ada harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan pekerjaan ini atau untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu. Pada umumnya harga yang harus dibayarkan ini berupa agama seorang muslim. Lebih dari itu, mayoritas muamalah dan interaksi manusia merdeka sudah dimasuki oleh berbagai jenis penipuan dalam jual beli, penawaran dagangan tanpa bermaksud membelinya, tetapi dengan maksud meninggikan harganya, beserta penjuapan untuk memudahkan urusan mereka. Dengan kata lain, tiap suap makanan yang halal sudah terkontaminasi bumbu-bumbu yang haram. Dari arah ini, sedikit banyak kita dapat memahami hubungan antara hadits ini dengan hadits sebelumnya. Yaitu suatu zaman,
Ketika seseorang tidak peduli lagi kehalalan dan keharaman dalam harta yang sekaligus mengindikasikan sudah merajalanya keharaman di semua lapisan masyarakat. Saya tidak mengetahui apakah hadits ini menunjuk kepada zaman kita sekarang ini, ataukah kepada zaman-zaman sesudahnya, yang mana unsur-unsur haram sangat menguasai hampir semua transaksi finansial yang dilakukan manusia. Sedemikian rusak keadaannya, sehingga tiada seorang pun yang dapat benar-benar selamat kecuali mereka yang membawa sejumlah kambing, lalu pergi ke lereng gunung, karena di sana ada rerumputan yang halal, sehingga benar-benar dapat menjamin bahwa suapan makanan yang dimasukkan ke dalam mulut adalah halal.